akan dapat menciptakan sebuah pantun dan membacakannya ke depan kelas. Nah, pelajaran ini terdapat pada tema 4, subtema 1 tentang peredaran darah sehat. Nah, coba amati anak ibu gambar yang ibu tayangkan di PowerPoint. Coba amati dan lihat apa kira-kira yang terjadi pada anak ini. Kakinya luka. Mengapa pada saat kita luka tubuh kita mengeluarkan darah? Nah, jawabannya coba perhatikan video yang ibu putar. Nah, pada video ini anak ibu diharapkan nanti dapat menjelaskan apa itu sistem peredaran darah dan apa-apa saja organ peredaran darah pada manusia dan mengapa seseorang terluka mengeluarkan darah. Coba amati di sini nanti ya. Di sini ada jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Peredaran darah pada manusia. Apa sih organ peredaran darah pada manusia? Akan kita pelajari di pembelajaran ini ya. Kalian akan simak, ayo perhatikan. Ya, di sini mengalirnya darah di dalam tubuh kita itu disebut dengan sistem peredaran darah. Jadi dengan adanya darah yang mengalir di tubuh kita itu namanya adalah sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah dalam tubuh itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil. Nah, ini perlu ketahui sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah itu mengalir ya dari bilik kanan, ini ya, ini adalah jantung kita, dari bilik kanan akan menuju ke paru-paru. Nah, ini ada tanda panahnya ya, melalui arteri pulmonalis. Nah, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Adik-adik tahu kan, paru-paru itu juga termasuk salah satu sistem pernafasan kita. Nah, di paru-paru inilah terjadi pertukaran antara udara yang mengandung oksigen dan yang mengandung karbon dioksida. Nah, udara yang mengandung oksigen ini juga akan dibawa darah ke seluruh tubuh kita. Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen akan kembali ke jantung, ini ke bagian jantung ini ya, melalui namanya vena pulmonalis. Nah, sistem peredaran darah kecil itu sebagai berikut. Yang pertama dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, lalu menuju ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Lalu dari paru-paru menuju vena pulmonalis dan yang berikutnya menuju ke serambi kiri. Lalu berikutnya ada sistem peredaran darah besar ya. Kalau sistem peredaran darah kecil tadi ke paru-paru. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen akan mengalir dari bilik kiri ya. Nah, dari bilik kiri ini ke seluruh tubuh kita, kecuali ke paru-paru melalui yang namanya arteri besar atau aorta. Nah, selanjutnya akan terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Nah, yang oksigennya diedarkan, lalu yang karbon dioksidanya di bawah nih ya. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung ya, melalui vena ke serambi kanan. Ini vena ke serambi kanan ini. Nah, sistem peredaran darah besar itu adalah yang pertama dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, lalu menuju ke arteri ya, lalu menuju ke seluruh tubuh dan menuju ke vena, lalu kembali lagi ke serambi kanan. Lalu nanti ada peredaran darah ke
kecil lagi serambi kanan ke paru-paru, ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kembali lagi. Nah, itu seterusnya adik-adik akan terjadi sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Adik-adik telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Mari kita tuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darahnya. Nah, yang pertama organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung adik-adik. Nah, ini adalah jantung kita yang berdetak ya. Jantung ini fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini memiliki 4 ruangan ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lalu berikutnya organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah manusia adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini sebagai tempat mengalirnya mengalirnya darah kita dari jantung ke seluruh tubuh maupun sebaliknya. Maka adik-adik di seluruh tubuh kita itu banyak sekali pembuluh darah. Berikutnya adalah paru-paru. Nah, ternyata paru-paru ini juga berperan dalam peredaran darah. Nah, paru-paru ini berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Adik-adik telah melakukan kegiatan di atas nih, mengetahui organ-organ peredaran darah pada manusia. Nah, adik-adik, apakah kamu tahu peranan setiap organ peredaran darah manusia? Nah, mari kita belajar fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung yang kita pelajari ya. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu jantung itu memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung itu selalu berdenyut, mengembang seperti ini dan mengempis adik-adik. Jadi ada detaknya ya. Nah, jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Coba adik-adik kalian kepalkan tangan kalian. Nah, kira-kira besar jantung kalian itu ya sebesar kepala tangan kalian masing-masing. Nah, jantung ini tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium ya. Otot-ototnya itu sangat kuat. Jantung itu terdiri dari 4 ruangan ya. 4 ruangan, ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri ya, dibagi menjadi 4 ruangan. Antara bagian kanan dan bagian kiri itu dibatasi oleh katup adik-adik yang disebut dengan katup jantung atau dibatasi oleh sekat jantung. Jadi supaya nanti darahnya itu tidak tercampur ya. Nah, katup jantung ini berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, jantung tadi terdiri dari 4 ruangan ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, hal ini disebabkan tugas bilik jantung itu lebih berat. Karena tugasnya apa? Memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, adik-adik harus tahu ini. Kontraksi dan relaksasi pada jantung akan mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Nah, ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut akan ikut berdenyut. Nah, dengan demikian melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung kalian. Nah, denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan kalian atau bagian leher di bawah telinga. Untuk dapat menghitung denyut nadi, ayo kita lakukan percobaan berikut ini adik-adik. Nah, adik-adik coba kalian cari denyut nadi di pergelangan tangan kalian. Ya, tempel dan tekankan ya, jangan terlalu keras ya. 3 jarimu, telunjuk, tengah, dan manis pada pergelangan tangan yang lain. Kamu temukan dulu denyut nadimu. Hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Kenapa dikalikan 4? Karena kita sebenarnya mau menghitung dalam waktu 1 menit.
Cukup 15 detik baru kalian kalikan 4, itu sama dengan sudah 1 menit. Nah, nanti kalian akan tahu denyut jantung kalian. Nah, kecepatan denyut jantung itu tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, denyut jantung kita itu kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menitnya. Kecepatan denyut jantung itu juga dipengaruhi oleh usia adik-adik, lalu jenis kelamin, tingkat aktivitas dan kondisi kesehatan. Semakin ini ya adik-adik, ini adalah pembuluh darah kita adik-adik. Dari kepala sampai kaki ternyata banyak sekali pembuluh darah kita. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi itu disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh balik itu disebut dengan yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Berbeda ya dari pembuluh balik dan pembuluh nadi atau pembuluh arteri dan vena itu juga berbeda fungsinya. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik ini bercabang-cabang adik-adik. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini sangat halus, berdiri tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, adik-adik, ini pasti kalian atas pembuluh nadi dan pembuluh balik. Adik-adik, coba kalian mencari informasi tentang pembuluh nadi dan tipis dan kurang elastis. Pembuluh nadi itu aliran darahnya keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik aliran darahnya menuju jantung. Pembuluh nadi denyutnya bisa terasa ya melalui pergelangan tangan kita, lalu pembuluh balik itu denyutnya tidak terasa. Pembuluh nadi itu mempunyai katup hanya 1 di dekat jantung atau di pangkal aorta. Nah, pembuluh balik mempunyai katup di sepanjang vena. Nah, tekanannya untuk pembuluh nadi itu kuat, sehingga jika terluka darah itu akan memancar. Jadi kalau kalian terluka pada pembuluh nadinya, itu darah kalian akan memancar. Sedangkan kalau kalian terluka pada pembuluh baliknya, maka tidak akan memancar dan hanya darahnya itu menetes mengandung karbon dioksida. Nah, setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida ini akan dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Jadi proses Nah, anak-anak ibu, dari video yang ibu tayangkan tadi semuanya sudah menyimak ya. Nah, ada yang ibu tanyakan, mengapa saat kaki kita luka, kaki kita mengeluarkan darah, apa sebabnya kira-kira? Karena pembuluh darah kita robek. Itu sebabnya darah keluar dari dalam tubuh kita. Nah, dari video ini tadi, apa yang disebut dengan sistem peredaran darah? Siapa yang tahu? Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Itu artinya ya. Nah, anak-anak ibu, di dalam sistem peredaran darah manusia ada 3 buah organ yang berperan. Yang pertama, jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Yang ketiga, hebat. Nah, kita bahas dulu yang pertama, jantung. Jantung itu besarnya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Letak jantung di mana letaknya? Di rongga dada sebelah kiri kita. Kira-kira apakah fungsi jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dan jantung itu bekerja dengan cara berdenyut, mengembang dan menyempit, dengan cara berelaksasi sehingga menggerakkan pembuluh nadi, sehingga kita dapat mengetahui gerak jantung itu
bagian seluruh tubuh kita ya. Oleh karena itu pada saat kita luka, pembuluh darah itu robek lalu mengeluarkan darah. Yang ketiga, ada organ pembuluh darah kita yang namanya apa? Paru-paru ini apa fungsinya? Coba menyuplai oksigen ke dalam darah. Itu tugasnya ya. Jadi ada 3 organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama jantung, pembuluh darah. Yang ketiga adalah paru-paru. Nah, anak-anak ibu yang di sini semuanya sehat peredaran darahnya? Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan pembuluh darah yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain rasa syukur itu kita ucapkan dengan alhamdulillah, dapat juga kita ungkapkan dalam membuat sebuah pantun. Coba lihat pantun yang ibu tayangkan di poer-poer. Semuanya membaca. Apa bacaan pantun ibu? Ya, jadi ini adalah contoh pantun yang bersyukur karena memiliki peredaran darah yang sehat. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Jadi teks ini disebut dengan pantun. Kira-kira siapa yang tahu apa pengertian pantun? Apa pengertian pantun? Apa itu pantun? Siapa yang tahu? Suaranya dijelaskan anak ibu. Pantun adalah jenis puisi lama yang setiap kalinya terdiri dari 4 baris memiliki irisan kata dan
baris ketiga dan baris keempat. Nah, sekarang nanti anak-anak ibu ada tugasnya membuat sebuah pantun. Caranya yang pertama tentukan dulu temanya. Nanti ibu suruh temanya tentang kesehatan jantung kita atau kesehatan tubuh kita. Jadi isinya mengenai kesehatan tubuh kita. Yang kedua, pilih jenis pantunnya. Ini juga jenis pantun yang disuruh nanti tentang pantun kesehatan. Yang ketiga, tulislah terlebih dahulu barisan ketiga dan keempatnya. Kita cari terlebih dahulu isi pantun, lalu baru kita pikirkan sampirannya ya. Begitu cara membuat pantun. Lalu perhatikan akhir baris kedua dan keempat dan juga begitu seterusnya ya. Kalau sudah seperti ini, sudah bisa kira-kira mengerjakannya? Nah, sekarang anak ibu bagi dulu berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan pindah dulunya berkelompok.
Ada yang tidak dipahami? Sudah jelas semuanya? Semuanya bekerja ya, tidak ada yang tidak bekerja. Nanti nilainya ada, siapa yang aktif di kelompoknya juga tinggi nilainya gitu.
Kontraksi dan relaksi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung pada ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi kita dapat mengetahui denyut jantung. Nah, bagus. Sekarang kita beri hadiah tepuk salut. 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 Ibu salut sekali kepada kelompok 2 yang telah berani tampil. Terima kasih ya. Dipersilakan duduk kembali. Nah, untuk LKPD tentang pantun, siapa yang berani tampil ke depan? Kelompok 3 berani? Dipersilakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang pantun. Ya, dipersilakan. Jadi pantun terdiri dari 4 baris bersajak ABAB. Tiap baris terdiri dari 8 hingga 12 buku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, ketiga dan keempat disebut isi. Iya. Buatlah perhitungan permakan kesehatan. Jalan-jalan ke rangkas bitung, tidak lupa meminum. Awetlah program jantung. Nah, jadi hasil dari presentasi kelompok 3 sudah bagus ya. Mari kita beri juga tepuk salut. 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 Dan silakan duduk.
Bagi yang sudah mencapai KKM akan Ibu adakan pengayaan ya. Nah, jadi anak Ibu sampai di sini ada yang anak Ibu ingin tanyakan tentang materi kita tadi? Nah, kira-kira apa manfaat pelajaran kita hari ini yang dapat kita peroleh? Kita menjadi tahu apa-apa saja organ dalam peredaran darah kita. Yang pertama apa tadi? Selain itu juga kita dapat mengetahui apa itu pantun dan apa ciri-ciri pantun. Nah, anak-anak Ibu, minggu depan kita akan belajar mengenai cara menjaga organ peredaran darah. Nanti dibaca buku siswa yang dipinjamkan ya, dibaca-baca. Nah, selanjutnya coba kedua dipimpin doa penutupnya. Dan silakan disimpan bukunya terlebih dahulu. Dan